Oke, untuk pembahasan pretest kemarin ada 10 soal dan rata-rata semua soalnya adalah perbandingan. Sengaja saya pilih yang perbandingan. Untuk soal nomor 1 itu ada jumlah kelereng akmal dan fajar sebanyak 48 buah. Perbandingan kelereng akmal dan fajar 5:7. Selisih kelereng mereka adalah, nah untuk mengerjakan soal yang ini, karena kita tidak tahu, tunggu sebentar, Kak itu bisa Kak pakai perbandingan berbalik? Sabar ya. Selisih kelereng mereka, jumlah kelereng akmal dan fajar ada 48 buah. Perbandingan kelereng akmal dan fajar adalah 5:7. Selisih kelereng mereka adalah selisih kelereng mereka itu didapatkan ketika kita sudah tahu jumlah kelereng akmal dan kelereng fajar. Jadi kita cari dulu kelereng akmal dan kelereng fajarnya. Caranya itu kita pakai rumus seperti ini. Pakai perbandingan untuk kelereng akmal, berarti kita cari kelereng akmal dulu ya. Akmal itu ada 5:7. 5:7 ini kita jumlahin jadi 12. Dikali jumlah semuanya. Kali jumlah semuanya. Kemudian ini dibagi, ini kan bisa dicoret ya. Ini bisa dicoret, jadi ini 1, ini 4. Berarti punya akmal ada 20. Oke ya, punya akmal ada 20. Kemudian selanjutnya punya fajar. Punya fajar, kita coba cara yang sama. 7/12. 12 ya ini. 7/12 dikali 48. Oke ya, 7/12 kali 48. 48 ini langsung saja sama seperti tadi, coret 4. 4 kali 7, 28. Selisih kelereng mereka adalah ini dikurang ini. Ada 8 buah. Jawabannya A. Oke ya, sampai sini jelas ya. Jadi kelereng yang ingin dicari, perbandingan yang ingin dicari per jumlah perbandingannya, ini jumlah perbandingannya dikali jumlah total yang diketahui. Oke ya, sampai sini ya. Di sini sudah ada semua, nanti saya bisa kasih ke teman-teman. Ini udah jelas untuk soal nomor 1. Kemudian untuk soal nomor 2, untuk membuat 9 loyang kue diperlukan 6 kg tepung terigu. Suatu toko ingin membuat 12 loyang kue, banyak tepung terigu yang diperlukan adalah. Jadi ini adalah perbandingan senilai. Kenapa saya bilang perbandingan senilai? Harusnya ketika variabel A-nya ditingkatkan atau naik, maka variabel B-nya juga ikut naik. Sama halnya dengan ini, ketika ini naik, harusnya jumlah tepungnya juga ikut naik. Itu ya. Jadi untuk 2 kg tepung itu dapat 3 kg kue. Berarti untuk 3 kg, 3 loyang kue. Berarti untuk 12 ya, untuk 12 kg kue ini ada 8 kg. Saya cara cepatnya ini dibagi 3, ini dibagi 3. Jadi dapat 2 kg kue itu untuk 3 loyang. Kalau misalnya 12 loyang berarti ini dikali 4. Ini dikali 4, ini dikali 4. Jadi ada 12 loyang sehingga dapatlah 8 kue. Oke ya, aman ya. Ini rumus. Nah, ini rumus
perbandingan senilai. Ini sudah ada di di materi teman-teman di Sahabat CPNS. Oke, selanjutnya ini semua mobil memerlukan 15 liter untuk 240 km. Jika mobil akan menempuh jarak 560 km, maka banyaknya bensin yang diperlukan. Seharusnya sama seperti tadi, ini perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai. Jadi, ketika variabel ini naik, harusnya variabel ini juga ikut naik. Misalnya 240 per 15 sama dengan 560 per X. Ini ya. Maka bensin yang diperlukan adalah, ini berarti 240 sama dengan, ini langsung dikali aja, dapat 30, apa ya hasilnya? Ini perbandingan senilainya. Dapatlah seperti ini. Ini rumusnya, ini yang tadi seperti yang saya buat tadi. 240 per 15 sama dengan 560 per X. Ini ya, tinggal kali silang. Kali silang aja. Langsung dibagi, dapatlah hasilnya 35 liter. Oke ya. Aman. Atau misalnya ada cara yang lebih gampang nggak? Ada. Misalnya ini per 5 kilo, per 5 liter berarti ini 80. Benar ya? Per 5 liter ya 80. Berarti 560 ada berapa? Ya nggak sih? Bagi 3. Bagi 3 8 ya. Itu aja. Ini lebih enak. Jadi itu diingat, perbandingan senilai itu jika salah satu variabel naik, maka semua variabel sisanya akan ikut naik. Jawabannya C ya, 35 liter. Kemudian soal nomor 4, Pak Abdul mempunyai persediaan bahan makanan 60 ekor. Jumlah makanan untuk 60 ekor ayamnya selama 24 hari. Jika ia menjual ayamnya 15 ekor. Ini juga senilai ya, harusnya ya. Jadi ini nggak ada waktu yang telah dipakai. Dia tetap pakai 24 hari. Jika dia jual 15 ekor, berarti ayamnya tinggal tersisa 45 ekor. Bahan makanan tersebut akan habis harusnya waktunya akan lebih panjang. Ini waktunya akan lebih panjang. Ini berbalik nilai karena salah satu variabelnya menurun, tapi variabel yang lainnya meningkat. Jadi kan variabel ayamnya ini menurun, nah, waktunya malah meningkat. Ini namanya perbandingan berbalik nilai. Itu bedanya perbandingan berbalik nilai sama perbandingan senilai. Kalau senilai ini meningkat, harinya juga harusnya meningkat. Gitu. Oke ya, jawabannya 32 hari dengan perhitungan seperti ini. Ini per gini. Ya. Kan? Dicoret-coret. Tinggal dikali. Ini untuk soal nomor 4. Ini rata-rata soalnya cuma perbandingan seperti ini. Diulang-ulang tadi. Sebuah gedung direncanakan selesai dibangun selama 20 hari oleh 28 pekerja.
Setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Jika kemampuan bekerja setiap orang sama, supaya pembangunan gedung selesai tepat waktu, banyak pekerja tambahan yang diperlukan adalah pekerja tambahan ya yang diperlukan. Nah, jadi caranya kita hitung dulu beban kerja, istilahnya beban kerja. Jadi 20 dikali 28 orang. Jadi total pekerjaannya itu ada 560. Total pekerjaan untuk 20 orang selama 28 untuk 28 pekerja selama 20 hari. Setelah 20 hari setelah dikerjakan 8 hari, pekerjaan dihentikan selama 4 hari. Berarti 20 orang tadi, 28 tadi sudah mengerjain selama 8 hari. Kerjanya berapa? Kali 8. Ini ya. Maksudnya sih seperti itu. Ya. Ini lah. Susah saya ngetiknya. Banyak pekerjaan. Nah, jadi ada 20 orang. 20 hari untuk 28 orang. Kita dapat jumlah pekerjaannya. Total pekerjaan yang harus mereka kerjakan itu ada 260 orang. Anggaplah seperti itu ya. Yang sudah dikerjakan itu ada 8 hari. Berarti sudah sekitar 224 pekerjaan yang sudah dikerjakan. Sisa pekerjaannya itu tinggal sekian. Kita kurangin ya, ini kurang ini. Nah, sisa hari ini tadi, sisa harinya kan sudah 8 hari. Kemudian dihentikan selama 4 hari. Jadi 12 hari ya. 12 hari. Waktunya 20 hari. 20 hari kurang 12. Tinggal 8 hari. 8 hari itu kita harus mengerjakan 8 hari itu harus 336. Harus 336 pekerjaan yang dikerjakan. Nah, 336 banyaknya pekerjaan dibagi jumlah harinya. Ini kan tadi seperti ini kan perkaliannya kan. Nah, untuk cari berapa orang yang bisa bekerja itu kita bagi ke sini. Ini kan hari ini, kita turunin ke bawah gini per jadinya. Gitu ya. Sama seperti ini. Nah, ini kita bagi untuk 8 hari. Berapa pekerjanya? Pekerjanya 42 orang. Dapatlah 42 orang. Yang ditanya banyak pekerja tambahan. Pekerja tambahan ya, berarti pekerja yang sebelumnya itu tidak termasuk. Jadi dikurang. Dapatlah 14 orang. Ya. Ini caranya. Cara yang simple dan mudah dimengerti lah. Karena perhitungannya cuma tambah kurang. Sorry ya, sebentar. Chat lagi harus pakai beban kerja, tidak bisa dihitung pakai perbandingan. Saya sudah coba pakai perbandingan terbalik, cuman kita tidak dapat nilainya. Saya tadi sudah coba, entah saya yang salah hitung atau gimana. Cara yang seperti ini lebih efektif karena kita tahu berapa banyak yang harus dikerjain. Sebuah peta memiliki skala 1:1,2 juta. Suatu tempat digambarkan pada peta berjarak 8 cm dari laut. Jarak sebenarnya tempat tersebut dari laut adalah satuannya kilometer. 1 cm di peta sama dengan 1.200 cm di 1,2 juta di sebenarnya. 1,2 juta sentimeter di sebenarnya. Tinggal dikali aja. Ini kali ini. Ini kali ini dapatlah belakangnya 6. Belakangnya 6, kemudian di depannya 9. 96 juta. 9,6 juta. 9,6 juta itu masih dalam bentuk sentimeter. 9,6 juta itu masih dalam bentuk sentimeter. Dibagi
kilometer ke sentimeter? 100.000 ya. 100.000. Bagi 100.000 dapatlah hasilnya 96 kilo. 96 kilo. Ini jangan sampai lupa. Saya rasa soalnya gampang-gampang ya, nggak terlalu sulit. Nah, kalau ada soal yang seperti ini, perbandingan umur ayah dan Sony adalah 7:2. Jika umur Sony 14 tahun, umur ayah adalah kalau yang seperti ini tidak perlu yang tadi 7/9 gitu ya. Karena nggak ada totalnya nih. Totalnya nggak ada. Tapi kita sudah tahu di sini ada 14. Misalnya di sini 2. Ya, kita nggak tahu totalnya. Nah, kalau soalnya seperti ini tinggal aja dibagi 7/2 dikali 14. Umur Sony. Ini untuk cari umur ayah. Jadi ini 7. Jadi dapatnya 49. Dapat 49. 49 benar nggak perbandingannya? Ini berarti 49 dibanding 14. Benar ya? Berarti ini dibagi 7 dapat 2. Ini dibagi 7 dapat 7. Benar ya? Oke, selanjutnya nomor 8. Jika suatu kelas terdapat 36 orang siswa, 15 diantaranya adalah laki-laki. Perbandingan banyak siswa tinggal dikurangin aja. 36 orang dikurang 15 itu dapatlah 21. Nah, berarti 15 siswa laki-laki dulu ya dibanding 21 siswa perempuan. 15 siswa ini bisa dibagi 3, dapatnya 5. Sama-sama bisa dibagi 3 ya. 5/7. Jawabannya D. Bisa ya? Saya rasa masih gampang, nggak terlalu sulit. Oke. Ini bisa dikurangin aja. Proses seperti ini lama. Saya rasa kalau pembagian dan perkalian itu nggak usah ditulis di. Jarak dari kota A dan kota B ditempuh oleh mobil dengan kelajuan rata-rata 60 km per jam dalam waktu 3 jam 30 menit. Jarak jika jarak itu ditempuh oleh mobil dengan kelajuan rata-rata 90 km per jam, waktu yang diperlukan adalah. Ini cara yang paling enak ngitungnya, ini bisa dibagi jadi bagi 60 ya, ini bagi 60 jadi 3,5 jam, 3,5. Nah, ada yang lebih gampang seperti ini. Dirubah ke menit. Dirubah ke menit, tapi jangan lupa nanti dirubah lagi ke jam. Ini perbandingan berbalik nilai. Harusnya. Karena waktunya harusnya lebih kecil. Waktunya turun, kecepatannya naik. Dengan nilai seperti ini, jadi dirubah dulu. 210 ini adalah 3 jam 30 menit. 210, 3 jam kan 180 menit ya. Kemudian dikali 60 kali ini, berarti perkaliannya seperti ini. 90 sama dengan X per 210. Ya. Ini kali ini berapa? Dapatlah itu tadi. 12.600 langsung dibagi 90.
Karena kita buatnya kayak gini kan langsung dibagi nih. Sama aja, kiri kanan X-nya sama aja. Asal X-nya positif. Berarti hasilnya berapa? 140 menit. 140 menit dirubah ke jam. Ya. 140 menit dirubah ke jam. Dapatlah nilainya 2 jam. Itu 120 menit, sisanya 20 menit. 2 jam 20 menit. Oke. Nah, ini 4 orang kuli mengangkut pasir ke dalam truk dalam waktu 5 jam. 4 orang kuli dalam waktu 5 jam. 5 jam itu berarti berapa menit ya? Kali 60, 5 jam berarti kali 60, 600. Oke. 5 kali 60, oh salah nih, 300 nih, bukan 600 ya. 4 orang kuli itu dalam 300. Jika pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu 30 menit. 30 menit, ininya X. Berapa orang? Ya, tinggal dibalik nilainya. Dibalik nilainya. Ini perbandingan berbalik nilai. Seperti ini. Ya. Jadi 40 per X sama dengan 30 per 300. Ini ya. Jadi 30X. Ini ke sini. Dapatlah hasilnya sekian. Ini kan dicoret. Ini dicoret. Ini hasilnya 10. 4 kali 10, 40. Karena yang ditanya tambahan kuli yang diperlukan. Berarti tersisa 36 orang. Oke. Itu dia 10 soal untuk pretest kemarin. 10 soal. Nanti saya share seperti biasa. Di link yang satu link itu ya. Kan kemarin ada link ada link apa namanya? Link pertemuan 5 dan 6. Link record pertemuan 5 dan 6. Nah, sebenarnya di link itu sudah ada semuanya dari pertemuan 1, dari analogi. Yang verbal itu sudah ada semua. Saya mau update ya. Oke, selanjutnya seperti biasa kita bakal latihan soal. Saya sudah nyiapin sekitar 20 soal. Nggak tahu ini bakal cukup atau lebih waktunya. Atau malah kurang. Ya. Sebentar ya. Saya mau Oke, latihan soal kemampuan numerik. Ini kok nggak hilang? Oke, latihan soal kemampuan numerik. Persiapannya apa aja? Persiapannya apa aja? Yaitu ada menguasai rumus-rumus dasar matematika. Seperti kali bagi tambah kurang. Tes ini lebih banyak membahas soal dengan penyelesaian rumus dasar matematika. Seringlah berlatih agar bisa menghafal dan memahami rumus-rumus dasarnya, sehingga akan menghemat waktu untuk mengerjakan soal. Jadi sebisa mungkin kalau soal-soal hitungan yang tidak perlu kita pakai coret-coret. Oh ya, selama tes kita memang dikasih lembar coret-coret ya. Aduh, sekali. Jadi selama tes kita dikasih lembar coret-coret. Cuman sayangnya kalau kita biasanya kebanyakan nyoret kan butuh berlembar-lembar. Nah, itu nanti bisa ngajuin satu-satu tapi makan waktu. Jadi biasakan mengerjakan soal itu tanpa ini soal-soal yang gampang ya, soal-soal yang mudah hitung-hitungannya. Yang rumus-rumus dasar matematikanya tanpa ini. Jadi, oh ini sekian dapat sekian. Oh ini bagi sekian dapat sekian. Jadi tanpa menggunakan coret-coret. Biasanya kalau kekurangan coret-coret itu justru malah memperlambat kita.
Sayang sekali kemarin rumus bangun ruang nggak ada yang keluar. Yang biasa keluar itu hanya silinder. Silinder juga perbandingan rumus wadah. Nanti ada soalnya. Kemudian perhatikan efektivitas waktu. Tes ini membutuhkan kecepatan, ketelitian tinggi untuk dapat memperoleh hasil yang maksimal. Efektivitas waktu. Jadi ketepatan dan ketelitian kita sangat diuji di sini. Tapi juga jangan terlalu lama mengerjakannya. Jadi persingkatlah waktu seminimal-minimal mungkin. Tetap tenang. Nah, ini yang paling penting. Jangan panik ketika sudah lihat soal, ada banyak pecahan, kemudian ada banyak bilangan berkoma gitu ya. Seperti trik yang saya kasih kemarin, biasakan dibulatin aja, bulatinnya ke atas atau ke bawah itu harus diingat. Jadi dia harusnya nilainya kurang atau harus nilainya lebih. Yang saya Oke, untuk soal nomor 1. Terdapat 240 kg yang dapat dihabiskan oleh 600 ekor ayam dalam satu hari. 200 kg pakan ya. Oke, teman-teman bisa sambil mengerjakan. Jika ditambahkan ayam sebanyak 200 ekor, maka pakan yang harus ditambahkan dalam satu hari adalah bisa jawab 240 ekor. Ini perbandingan senilai ya. Seharusnya jika jumlah ayamnya bertambah, jumlah pakannya bertambah, harusnya ininya juga bertambah. 240 bagi 6 dapat 40, ini dapat 10. Berarti setiap 10 ekor ayam dapat 40 kg. Gitu ya. Oh, setiap 10 ayam dapat 4 kilo. Ini bagi 60 dapat 4. Ini bagi 60 dapat 10. Ya. Berarti setiap 10 ekor dapat 4 kilogram ayam, menghabiskan 4 kilogram ayam. Kalau 800, karena dia ditambah ya, jadi 800 ekor ayamnya, berarti ada 80, 800. Berarti ini kali 8. Ini kali 8. Dapatlah 320 kilo. Oke, 320 kilogram ya. Maka pakan yang harus ditambahkan, berarti bukan jumlah pakannya, tapi pakan yang harus ditambahkan itu adalah 320 dikurangi 240, dapatlah 80 kg. 80 kg pakan. Iya. Jadi sebenarnya tidak perlu kita coret-coret di buku kan, tidak perlu pakai 240 per 600 sama dengan kemudian 800, ini X, ini 800. Kan makan waktu nih. Kan makan waktu kan. Ini kan tinggal coret aja, ini coret aja. Kemudian ini coret, 4. Dan kali ini 4320. Ya, atau cari langsung aja cari 200 ekor. Langsung 200 ekornya aja kalau sudah dapat ini. Ya, jadi soalnya disederhanakan aja. Kalau saya jujur masih kesulitan menentukan perbandingan berbalik nilai atau masuk mereka.
Jadi saya ulangi ya, ini perbandingan berbalik nilai dan perbandingan senilai. Perbandingan berbalik nilai itu, contoh ini ya, kita pakai contoh yang ini ya. Jadi ada contoh pakan, kemudian ada contoh ayam. Nah, perbandingan senilai itu jika pakannya naik, ayamnya naik. Jumlah pakannya naik, ayamnya naik. Ini ya. Nah, kalau misalnya yang berbalik nilai, misal jumlah pakannya turun, jumlah ayamnya malah naik. Nah, ini yang namanya berbalik nilai. Jadi berbalik nilai, tidak sama setiap variabel. Jadi misalnya ini tadi ada P sama dengan 1, ditambah 2, harusnya A di sini juga sama dengan 5 ditambah 2. Misal ya. Nah, kalau untuk yang ini justru terbalik. P-nya sama dengan 1 dikurang. 1 dikurang misalnya. 1 dikurang sekian, nilainya berapa? Justru A itu malah 5 ditambah X. Kira-kira berapa nilainya gitu. Justru malah meningkat nilainya. Itu yang namanya perbandingan berbalik nilai. Rumusnya tidak ada di sini sih. Ini ya. Kalau saya cari tadi caranya 240 dibagi 3. Karena dicarinya sepertiga dari keseluruhan. Sepertiga dari keseluruhan. Ya. Jika ditambahkan 200 ekor. Kita nyari yang 200-nya kan. Total seluruhnya ada sepertiga dari ini. Itu cara cepat juga. Ya, jadi saya kira kalau soal seperti ini kan memang tidak perlu dituliskan. Jadi bisa diterka jawabannya. Tanpa menulis kita juga sudah tahu apa maksudnya. Misalnya, oh namanya 200 ekor dari 600. Nah, dari 600 ini dibagi 3 dapatnya 200 ekor. Berarti sepertiga ayam sekarang itu sepertiga pakan yang ada. Sepertiga pakan yang ada berarti 80 gitu. Kalau misalnya yang ditanya yang harus ditambahkan ya. Tapi kalau misalnya ditanya total yang dapat dihabiskan dalam satu hari, berarti sisa ini tadi, kelebihan ini tadi dijumlahin sama yang ini. Setelah kita bagi tadi 80 dapatnya misalnya ya, bagi 3 seperti Mas Duan bilang. Nah, 80 bagi 3. Nah, ini justru kita jumlahin lagi. Maka dapat hasilnya jumlah seluruh pakan yang habis dalam satu hari. Kalau jumlah seluruh pakan yang habis dalam satu hari, benar jawabannya B. Tapi karena yang harus ditambahkan, berarti kan sudah termasuk yang ini. Yang ini tadi sudah tidak terhitung. Kita cuma hitung yang harus ditambahkan untuk 200 ekor ayam. Oke, ini hati-hati ya. Ini sering mengecoh nih. Jadi ketika kita sudah dapat hasilnya 320, oh ada 320 langsung ini. Nah, itu hati-hati. Suka mengecoh. Soal-soal yang suka mengecoh. Ini ya caranya. Perbandingan senilai. Maka diperoleh sekian. Dapatlah sekian. Oke. Soal nomor 2. Saya kasih clue. 240 hari oleh 180 pekerja. Waktunya dipercepat jadi 160 hari. Berarti 3/4 dari waktu normal. Ini adalah perbandingan berbalik nilai. Karena banyaknya pekerja akan meningkat. Padahal waktunya semakin menurun. Itu perbandingan berbalik nilai.
Umpamanya ada yang 90. Baru 2 yang jawab A, 90 ada lagi. Enggak ada yang mau pilih C atau D, atau E. Dua orang. Mau saya tunjukin saya pause dulu sebentar. Kita buka materi yang perbandingan berbalik nilainya ya. Ada yang jawab D. Ketutupan ya. Sebentar ya, sebentar. Saya buka yang materi. Seharusnya kalau teman-teman juga punya sih. Ada yang jawab A. Gimana sih? Oke, sudah. Rata-rata jawab A ya, ada yang jawab D. Mas Juan jawabnya D. Jawabannya. Perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi ada 240 hari untuk 180 pekerja. Kalau waktunya 160 hari, bukan berarti dia menurun, tapi dia meningkat. Seharusnya lebih banyak orangnya. Kalau dia lebih banyak, berarti itu perbandingan berbalik nilai. Nah, 240 per 160 itu sama dengan X per 180. Jadi variabel A per variabel A2. A1 per A2 sama dengan variabel X2, B2 per B1. Ini perbandingan berbalik nilai. Nanti saya tadi lagi buka rumusnya, nanti saya gini aja ya. Nih. Nah, ini rumus perbandingan senilai dan berbalik nilai. Nah, ini ada nih. A1 per B1, variabel A per variabel B, tadi waktu kerja per jumlah hari. Kemudian waktu kerjanya per jumlah hari meningkat. Kalau berbalik nilai, seperti ini rumusnya. Variabel A1 per B2, A2 per B1. Berbalik nilai ini. Kerjanya 8 orang, maka waktu yang dibutuhkan berapa hari? Berbalik nilai. Oke ya. Kita balik lagi ke slide. Nah, jadi seperti ini, dapatlah nilainya sekian. Ini kalau biasakan aja, kalau ada 00 ini sudah hapus saja nih. Oke ya. Oke, hasilnya juga mentok-mentok dapatnya 270. Nggak bisa deh, ini harus dikali dulu ya, baru ini dicoret nanti. Oke, dapatlah sekian hasilnya. 270. Banyaknya pekerja yang harus ditambahkan, lagi-lagi harus ditambahkan. Untungnya di sini tidak ada yang jawabannya 270. Jadi harus dikurangin dengan jumlah pekerja yang sebelumnya. Next, soal selanjutnya. Soal selanjutnya.
Seorang penembak jitu, Randy, Retno, dan Rio. Perbandingan butir peluru senjata yang dimiliki 2, 3, dan 5. Jika semua butir peluru tersebut mereka kumpulkan, maka total seluruhnya ada 80. Selisih peluru Randy dan Rio ada berapa? 8 per 10. 3 kali 8. Siapa tadi? Randy dan Rio. Berarti Randy-nya 5 ya, Rio-nya 2 ya. Randy-nya 5. 5 kali 8 itu 40. 2 kali 8 itu 16. 16 kurang 40. 40 kurang 16. 24. Selisihnya ada 24. Tanpa coret ya, tanpa dicoret. Tanpa coret, kita sudah bisa menghemat waktu sekitar ya 20-30 detik lah. Lumayan lah. untuk memberi space waktu pada soal-soal yang lain, apalagi soal TKP dan TWK. Sulit kalau nggak dicoret, susah apalagi. Caranya seperti ini aja, ini jumlahin aja dulu. Jumlahin aja dulu, kalau sudah ditahu totalnya, ini jumlahin aja, ini dapat 10 berarti kan. Nah, berarti setiap satu perbandingan itu ada 8 peluru. Dibagi ini. 80 ini dibagi 10, berarti 8. Kita mau tahu punya siapa? Punya Randy. Randy perbandingannya 5, berarti 5 kali 8, udah dapat 40. Rio kita mau berapa? Kita mau punya Rio berarti 2. 2 kali 8 berarti 16. Dikurangin. Dapatlah 24. Misalnya nggak yakin. 3 kali 8 berapa? 3 kali 8, 30. 3 kali 8 berapa sih? 24 ya? Ya, 24. Misalnya. 24 berarti kan. Totalnya benar nggak? Benar. Totalnya ini 40 ditambah 40, 80 dapat. Tetap benar 80. Jadi tinggal dijumlahin aja ini. Kalau dia sudah diketahui total pelurunya. Kalau misalnya tidak diketahui, baru deh. Kalau misalnya sudah diketahui, ininya berapa? Berapa orang? Dia pelurunya berapa gitu? Selisih peluru. Oh, ada yang jawab sih. Ya, selisih perbandingan per jumlah kelereng. Ini cara mereka. 3 kali 80 per 10. Ya, jadi cara dari saya, kalau sudah tahu seperti ini, ditanya selisih kan, berarti tinggal kita cari aja ini. Ini kan dia selisihnya di perbandingan ya. Ini ya, selisihnya di perbandingan. Kalau kita kan selisihnya jumlah ini sama jumlah ini. Kalau dia selisihnya di perbandingan, dia langsung mengurangi ini. Perbandingannya dikurangin per 10. 3 per 10 kali 80. 240 bagi 10, 24. Kalau saya, ini ada 10, sudah dapat nih 10. Dibagi ini, berarti per satunya itu dapat 8. Per satu perbandingan ini dapat 8 peluru. Ya, dapat 8 peluru. Nah, untuk Randy sendiri, lihat soal itu harus urutan ya. Untuk Randy sendiri itu tinggal dikali 5. Kalau dia ada 5 di sini berarti 8 kali 5. 40. Ini 8 kali 2, 20, 16. Dapat 24. Pengurangan kayak gini kan nggak perlu ditulis. Udah tahu ininya, cara berhitungnya. Kalau pengurangan, penjumlahan kan gampang kan, tanpa kita tulis. Jika perlu ditulis, kita sudah tahu jawaban. Oke ya,
Aman ya? Dibiasakan tanpa menulis. Jadi waktunya lebih cepat. Next. Kecuali kalau memang harus ditulis gitu. Salah. Perbandingan uang Yani. Yanti dan Yuni. Soal-soalnya seperti ini aja. Hari ini sakit. Per 9.000. Jawabnya 180. Bisa nggak pakai cara saya seperti tadi? Saya langsung jawabannya. Selisih dia kan pakai penjumlahan nih. Nah, dia kalau selisih dia selisih perbandingannya kan dipakai. Dan sebenarnya cara perhitungan matematika itu bisa dapat dari mana saja. Asal hitungan dan hasilnya benar. Nah, kalau kita selisih yang ini tadi, kalau saya kan ini berarti per 90.000 satunya. 90.000 ini 40.000, ini 27.000. 270 ini 450.000. 450.000 kurang 270.000 itu 180.000. Dapatlah sekian. Dapatlah 180. Aman ya? Aman ya? Masih ada yang belum ngerti? Perbandingan seperti ini aman ya? Next. Seorang pembuat sepatu dapat membuat sebanyak 80 pasang sepatu dalam waktu 23 hari. Jika pembuat sepatu tersebut menambahkan waktu 7 hari lagi, seharusnya dia juga meningkat jumlah sepatunya. Berarti perbandingan senilai. Perbandingan senilai tinggal dibuat 80 per 23. 80 pasang sepatu per 23 sama dengan X per 80 sepatu per 23 sama dengan X per 30. Ini ya, 23 hari sama dengan ini berapa ya? 240 ya. X-nya sama dengan 100 nggak salah nilainya berkoma. Kalau dia berkoma, bayangin aja sepatu itu dapatnya cuma 1. 240 per 23. Nah, kalau bilangannya berkoma, kalau yang dicari itu perbandingannya mungkinkah? Iya, bisa aja. Bisa aja. Tadi kan ada soal perbandingan kan? Soal pretest kan ada soal perbandingan kalau nggak saya salah nggak saya. Kalau saya nggak salah. Soal perbandingan kan ada yang 5:7 tadi. Nah, itu biasa dicari gitu. Jika jumlah ini sama ini sekian gitu. Jika selisihnya sekian, jumlah
ininya berapa gitu. Ada yang berkoma hasilnya. Ya, kalau berkoma untuk sepatu nggak mungkin kita bulatin ke atas kan, kita bulatin ke bawah karena pasang sepatu itu tidak bakal apa namanya, tidak bakal separuh kita buat. Jadi dibulatin aja nilai yang paling dekat. 104,3 dibulatkan. Berarti ada satu hari yang cuman buatnya sekian, tidak sampai ini. Ada yang berkoma hasilnya. Oke, baik. Oke, aman ya. Tenang aja, ini nanti kunci jawabannya saya kasih. Apa namanya? Materinya saya kasih. Pasti saya kasih. Selanjutnya, jika sebuah tiang setinggi 98 meter membentuk bayangan setinggi 42 meter, maka panjang bayangan untuk tinggi tiang setinggi 0,035 km pada saat yang sama adalah ya, tetap dibulat ke bawah aja. Karena ada pasang sepatu. Kita buat bulat ke bawah aja karena pasang sepatu ya. Tergantung ininya juga kunci jawabannya. Biasanya kan nggak deket-deket. Kalau nilai berkoma biasanya nggak deket-deket. Nggak sejahat itu juga mereka buatnya 104 sama 105 gitu kan. Kalau misalnya bilangan berkomanya 104 terus ada 104 dan 105, kita pakai kaidah matematika tetap. Kita bulatin ke atas. Kalau di atas 0,5. Kalau misalnya dia ngasihnya 104 dan 105 ya. Kalau misalnya tidak ada ya sudah kita bulatin ke yang paling dekat sama opsi. Jangan mau terlalu dibingungkan oleh bilangan berkoma. Ada yang sudah jawab D? Tricky ya, soalnya tricky karena di sini dijelasin 0,00. 0,035. Ada yang jawab A, ada yang jawab D. Disamain aja penyebutnya ke meter. Berarti 35 itu dikali 1000. Benar nggak ya? Kilo, kita, deka, meter, desi, senti, mili. Masih perbandingan senilai. Kan seharusnya kalau dia lebih kecil, bendanya lebih kecil, harusnya nilainya juga lebih kecil. 98/42 sama dengan 35/X. 98X. Kan kali silang. Ini kan bentuknya bukan seperti ini ya. Tapi bentuknya seperti ini. Ya seperti itu. 98/42 sama dengan 35/X. Ini kan kali silang ya. 14 sekian. X-nya 15 meter. Karena kita sudah samain penyebutnya meter. Kalau ini dirubah ke kilometer harusnya 0,015 kilometer. Gitu. Oke ya, aman ya. Soalnya saya rasa malam ini nggak terlalu sulit-sulit banget deh. Jika min 2 dan 7 adalah X, kemudian 4 dan 9 adalah Y, maka hubungan X dan Y
Ada yang A, ada yang D, ada yang D, ada yang D, ada yang B, ada yang A lagi. Oke, saya jelasin ya. Jadi kalau soal seperti ini, itu ditanya nilai X dan nilai Y-nya. X itu ada di rentang nilai min 2, karena dia sama dengan ya, berarti min 2 juga termasuk X, dan 7 juga termasuk X. Karena dia lebih kecil atau sama dengan. Min 2 lebih kecil atau sama dengan X, berarti min 2-nya boleh sama. Kemudian untuk nilai Y itu ada 4 di sana, atau lebih kecil daripada Y, berarti 4-nya juga termasuk nilai Y, dan nilai Y-nya itu juga bisa sampai 9 gitu ya. Maksud soal ini, hubungan X dan Y adalah hubungan nilai X dan nilai Y. Jika nilai X-nya min 2 dan nilai Y-nya adalah 4, kita ambil batas terendah ya, batas terendahnya, benar dia X lebih kecil daripada Y. Benar. Tapi jika X-nya adalah 7 dan Y-nya adalah 4, dan Y-nya adalah 4, batas terendahnya, maka X-nya lebih besar daripada Y. Kemudian jika X-nya sama dengan 4, dan Y-nya sama dengan 4 juga, maka X dan Y adalah sama. Sementara nilai yang ini sama dengan nilai yang ini. Y lebih besar daripada X, itu berarti X lebih gede. Ini sama nilainya dengan ini sama. Berarti semuanya benar. Berarti persamaan ini nilai X dan Y-nya itu tidak dapat ditentukan. Hubungannya tidak dapat ditentukan. Tidak ada hubungan yang bisa ditentukan dari nilai Y, X, dan Y. Karena nilai semuanya bisa. Yang diminta itu adalah hubungan pastinya. Misal, X-nya tadi dibilang min 2 lebih kecil atau sama dengan X. Tanpa ini ya. Tanpa ini misalnya. Ya, oh gini aja, saya hapus dulu. Saya hapus dulu yang ini. Misal ya, ini misal. Misal, ini X-nya itu lebih besar atau sama dengan dari minus 2, minus 1 gitu ya. Lebih kecil, minus 2 atau sama dengan X. Enggak salah, ini aja. Min X, min 2 lebih kecil daripada X. Gitu. Berarti di atasnya. Kemudian, ini dihapus. Dan ini berganti, misalnya. Ini ganti jadi lebih besar. Y lebih besar daripada 9. Y lebih besar daripada 9. Berarti dapat disimpulkan. Oh, ini salah. Ini misalnya X-nya lebih kecil daripada min 2 gitu ya. Kebalik ya, misalnya ini posisinya kebalik. X lebih kecil daripada min 2. Dan Y-nya itu lebih besar daripada 9. Maka hubungannya apa? Hubungannya X itu berarti nilainya lebih kecil daripada Y. Itu yang namanya hubungan X dan Y. Jadi harus jelas. Hubungannya harus jelas antara X dan Y. Kalau soal seperti ini, karena nilainya nah ini kan kena nih. Jadi nilai di sini itu adalah sama dengan. Jika Y-nya sampai 7 ini nilainya sama dengan. Jika 7 ke atas ini berarti nilai Y-nya lebih besar daripada X. Atau X lebih kecil. Kalau misalnya dia di bawah sini dan nilainya ada di atas sini, berarti di sini adalah X yang lebih besar daripada Y. Jadi nilainya tidak bisa ditentukan, hubungannya tidak bisa ditentukan. Jawabannya D. Oke ya, itu hubungannya harus diperjelas. Beginian aja harus diperjelas. Gambarkan posisinya di garis bilangan. Karena dia rentang, nilainya itu rentang, min 2 sampai 7, 4 sampai 9.
Itu ya. Oke, next. Jika 2 lebih kecil daripada X, lebih kecil daripada 5, dan Y itu lebih kecil daripada 0, 0 lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada 1,5. Ada yang jawab A, ada yang jawab C. Ada yang jawab D. Sengaja kita jawabnya. Nih, modelnya dikali. Bisa gitu ya. Karena yang ditanya adalah XY. XY itu perkalian variabel X dan perkalian variabel Y. Perkalian variabel X dan perkalian variabel Y. Jika X-nya 2 kali 0, ini, masih ada yang jawab ya? Enggak kan? Maka dia Y-nya sama dengan 5 kali 1,5. Dapatlah hasilnya 0 lebih kecil daripada XY, lebih kecil dari 7,5. Apakah nilainya sampai 0? Enggak, karena dia tidak sama dengan paling 0, sekian, itu enggak 0. Itu ya. Aman ya. 0, 7,5. Jangan lupa kalau variabel ini, kalau dia XY aja, sementara ada variabel X dan Y-nya, berarti itu dikali. XY itu perkalian. Ya, berlaku untuk semuanya. Jika yang ditanya nilai XY-nya. XY itu berarti perkalian X dan Y. Dikaliin aja. Kalau misalnya dia minta X plus Y berarti X tambah Y. Oke ya. Ini untuk variabel-variabel ini biasanya kalau sudah lihat X dan Y itu rasa malas untuk mengerjakan itu tinggi sekali biasanya. Next, soal selanjutnya, soalnya masih banyak. Waktunya tinggal 20 menit lagi. Dari sekelompok anak, 22 orang anak pakai diagram Venn aja. 22 orang anak, banyak anak dalam kelompok tersebut. 22 orang anak senang membaca majalah. 30. Jawabannya 30. Ini hati-hati ya. Banyak anak dalam kelompok tersebut, iyalah. Karena tidak ada orang di luar diagram Venn. Ini namanya diagram Venn. Ya, kalau saya nggak salah ini namanya diagram Venn. 22 orang anak senang membaca majalah. 22 orang anak. Majalah nih ya. Ini majalah ya. Kemudian, ini MA berarti. MA. 28 orang anak senang bermain musik. MU. 28 orang. 20-nya senang membaca majalah dan juga senang bermain musik. 20 di dalam. Kalau soal kayak gini, apakah harus pakai diagram Venn?
Mostly memang harus pakai diagram Venn. Kalau mau coret-coret. Kalau tidak mau coret-coret, itu kita tinggal kurangin aja, Mbak. Kuranginnya gimana? Kurangin ini yang baca majalah ini, 22 orang ini, kita kurangin sama ini. Dapatlah 20. Itu anak yang baca majalah tok, tapi tidak suka main musik. Kemudian ada 28 orang ini, kita kurangin juga. Kurangin 20. Dapatlah 8 orang anak yang senang musik tok. Nah, sisanya kenapa dikurangin? Kan orangnya sama nih. 20 orang anak yang bermain musik ini kan sama dengan 20 orang anak yang ada di dalam membaca majalah. Jadi kita harus tahu orang yang tidak suka keduanya, yang cuman di majalah tok atau yang cuman di musik tok gitu. Jadi kita tinggal jumlahin aja ini. Ini jumlahin sama ini, dapat deh hasilnya 30. Hanya tadi saya tanpa nyoret saya sudah bisa ini, karena saya tidak perlu gambar seperti ini. Tidak perlu gambar diagram Venn-nya. Oh, saya manggil Mbak tadi. Mas maksudnya. Sorry. Jadi ini tinggal dikurangin aja. Ini kalau soalnya, kemarin kan saya juga sudah ngeluarin soal yang seperti ini ya, yang diagram Venn. Tapi ada yang tidak suka keduanya. Misalnya ada yang tidak suka keduanya di sini. Nah, yang tidak suka keduanya di sini, dijumlahin ke sini untuk dapat banyaknya anak dalam kelompok tersebut. Ini kelompoknya. Ini kelompoknya. Kita bagi, ada orang yang suka sekian, ada orang yang suka sekian. Tapi untungnya jarang sekali ada 3 diagram. Kalau 3 diagram lumayan ribet ngerjainnya. Biasanya umumnya ya seperti inilah, dua diagram. Cuman dia biasanya yang ini dibuat X, di sini dibuatnya 4. Ada rumusnya, ada ngerjainnya, ada. Rumusnya ada. Kemarin sudah saya keluarin kalau nggak salah. Itu ya. Jadi dengan melihat soal ini aja kita sudah bisa, oh ini anak senang membaca, anak senang bermusik, berarti ini dikurangin. Ini dapat 2, ini dapat 8. 2 tambah 8 tambah 20, 30. Selesai. Berapa waktunya? 5 menit. 5 menit. 10 detik. Selesai. Ini ya. Diisikan di perpotongan. Ini untuk diagram Venn. Ini kita persingkat aja yang bisa, yang cuman kali tambah kurang bagi itu, ya dia persingkat. Jika 3 lusin baju. Satu lusin sama dengan 300. Oke, ada yang sudah jawab, 2 orang jawabnya B dan B. Tiga orang, 4 orang B. Alfri Rakanda B. Tidak. Ada yang bisa keluarin cara cepatnya gimana? Cara cepat mengerjakannya. Ada yang bisa ditulisin? 36 baju. Itu sama dengan 990. Berarti ini 32. 500 ya. Ya.
990.000 per 36 dikali 26 baju. Jadi dia membagikan ini 3 lusin kan 16 Bu. 36 ya. Satu lusin kan 12. Dibagi 36 dikali ini. Kali. Satu bajunya itu 27.500 dikali. Sama ya, ini dibagi ini dikali banyaknya baju. Berapa dapatnya? 687.500. Kalau sudah dapat bajunya sekian, nilainya ganjil, harusnya nilainya ganjil di belakangnya. Karena 5 kali 5 ini harusnya 5 di belakangnya. 5-nya berapa? Tinggal. Kan ada 0 2 di belakangnya ya. Ada 5. Kalau malas sekali nih, ada 0,2 di belakangnya, ada 5, berarti ada 0,2 di belakangnya, ada 5. Tidak ada yang lain? Jawabannya B. Latihan soal itu bukan hanya sekedar, oh saya bisa ngerjain soal seperti ini, saya bisa ngerjain soal seperti ini. Bukan seperti itu. Kalau untuk tes, itu juga dibutuhkan kecepatan. Jadi, ngerjain soal, walaupun kita tahu, tapi cara yang kita pakai itu cara yang amat sangat panjang, yang jelas makan waktu, itu amat sangat tidak efektif. Jadi carilah cara mengerjakan soal yang lebih gampang dan paling Anda mengerti. Gitu. Karena yang paling Anda mengerti itu adalah cara yang paling gampang. Nah, setelah Anda mengerti caranya, Anda persingkat sendiri. Biasanya saya mengerjakan soal seperti itu. Makanya saya sebenarnya tidak hafal rumus perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai gitu. Saya tahunya kalau ini naik, ini turun. Berarti kali-kaliannya ada yang terbalik. Jadi saya kali terbalik. Kalau perbandingan yang seperti tadi, oh ini jumlah perbandingan, berarti jumlah perbandingan ini sama dengan jumlah ini, jumlah hasilnya, jumlah total semuanya. Jadi bisa saya kerjain. Ya ini nggak ada jawabannya. Ini sih lupa saya ini berarti. Ini ya, Adi berangkat dari kota P menuju pukul 7. Dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Pada saat yang sama, Wira berangkat dari kota Q menuju kota P. Dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jarak P dan Q. Maksudnya ini berangkat dari kota P dan ke kota Q ya. Sama-sama ya. Nah ini. Jarak tempuh itu sama dengan kecepatan dikali waktu. Jarak tempuhnya itu sama-sama 360. Kecepatannya berapa? Biar dapat nilai T-nya berapa. Nilai T itu adalah waktu tengah-tengahnya. Karena ini penjumlahannya. Jadi nilai T-nya itu dapat waktunya berapa. Setelah dapat waktunya berapa, kita akan tahu mereka akan bertemu pada pukul berapa dengan kecepatan yang sama. Oke, jadi kita ketemu waktunya ada 3,6 jam. Setelah waktu 3,6 jam mereka akan ketemu pada pukul 10, ya sama ya, 10.36. Karena dikali 60 ya, 0,6 kali 60. Karena sudah ke spill, kita soal yang selanjutnya aja. Jika X selisih umur Tuti dan umur ayahnya sekarang, ini pasti ada yang ini. X itu selisih umur Tuti dan umur ayahnya sekarang. Umur Tuti ini ya, umur ayah. Kemudian Y itu selisih umur keduanya 5T.
Oh, dikurang 5 ya? Maka yang jawab A. Nah, saya masih bingung kayak gini soal seperti ini. Soal yang mana ya? Soal yang ini kan? Iya. Nanti ya. Jika X sama dengan selisih umur Tuti dan ayahnya, walaupun tidak masuk akal, Tutinya lebih tua daripada ayahnya, ini untuk yang sekarang ya. Dan Y itu selisih umur keduanya itu 5 tahun yang lalu, berarti dikurang 5 masing-masing. 5 tahun yang lalu kan? Ini berarti dikurang 5. Ini 5. Ini ya. Ini ya. 5 kali T kali A. Atau sama dengan Y sama dengan min 5 dalam kurung T per min A. Ya. Itu ya. Nih. Dikurangi 5 karena 5 tahun yang lalu. Tapi T-nya positif. Oh, kan jadi ayah per T kan? Balik berarti. Selisih umur Tuti dan ayahnya. Oh, itu bukan saya. Saya berarti yang tidak masuk akal. Tetap sama. Tetap sama dong. Selisih umur kedua orang itu 5 tahun yang lalu. X dan Y-nya sama. Karena selisihnya tidak berubah kan? Harusnya kan tidak berubah. Mau dia 5 tahun yang lalu atau 5 tahun yang sekarang. Kalau cara hitung-hitungannya seperti ini nih. Ini kenapa jadi positif? Karena ini kan min nih. Min kali ke sini kan. Min kali ini plus 5. Plus 5 sama min 5 ini habis. A-nya per T. X-nya sama dengan Y. Salah saya tadi T-nya per A. Kebalik. Harusnya selisih mereka sama 5 tahun yang lalu sama 5 tahun yang sekarang. Oke ya, kecuali misalnya nilainya selisih umur ayah 2 kali selisih umur Tuti misalnya kan. Ayahnya 2 kali Tuti misalnya 2 kali. Ayahnya 2 kali misalnya. Baru nanti nilainya berubah di sini. Tinggal dikali-kaliin seperti ini. 5 tahun yang lalunya berapa? Ini kan sekarang nih, berarti nilainya pasti 2A min T. Berarti di sini 2A juga min T. Kalau misalnya ini, karena dia umurnya sama, 5 tahun yang lalu dengan perbandingan yang sama, harusnya dia sama. Sama juga nilainya. Ini sudah paling gampang dah. Ini yang paling gampang. Jika harga Y terletak di antara X dan Z, dan X lebih kecil daripada Z, maka X... Oh, salah. Y terletak di antara X dan Z. Sementara X lebih kecil daripada Z. Berarti ini lebih kecil daripada Z, lebih kecil daripada Z. Karena dia terletak di antara. Maka jawabannya adalah, ini udah yang paling gampang. Ini sama ya jawabannya ya. X lebih kecil daripada Y atau Y lebih kecil. X lebih kecil daripada Y atau X lebih besar daripada Y. Tidak.
Y lebih kecil daripada X. Oh, enggak salah. Benar. B. Jawabannya B. X lebih kecil daripada Y. Sudah jelas ya? Ini sudah yang paling afdol. Paling X lebih kecil daripada Y, lebih kecil daripada Z. Karena nilai Y terletak di antara X dan Z. Dan X lebih kecil daripada Z. Berarti urutannya seperti ini. Saya rasa ini gampang ya. Ya. Kita kembali lagi ke deret. Ini jawaban yang sekarang. Oh, jawabannya B lagi ya? Oke. Semuanya menjawab B. Oke ya. Seperti yang saya bilang kemarin pada pertemuan baris dan deret, jika ada soal dengan deret yang naik turun, dapat dipastikan itu ada dua pola. Ya. Jika dia naik dan turun, itu dapat dipastikan dia ada dua pola. Pola yang pertama bisa kita lihat seperti ini. Oh, maksud saya ada dua pola atau lebih ya. Jika kita lihat di sini yang nilainya berpola itu adalah 5 ke 15, 5 ke 20, 15 ke 20. Ditambah 5. Sementara ini ke sini dan ini ke sini itu ditambah 3. Berarti di sini harusnya 3 tambah 3. Berarti di sini 2 dan di sini harusnya 5. Karena dia naiknya plus 5. Dia plus 5 jadi 10. Ya, plus 5 plus 5. Udah ya, lanjut soal kedua. Ada yang jawab E, ada yang jawab C. 2 tambah 4 tambah 8. Kemudian 10 tambah 2 tambah 8. Ya, nah. Jawabannya C. Alfri Azam. Jawabannya C ya. Kalau misalnya jawabannya E, ini 32 ke sini kan berarti sama nilainya ya. Apakah polanya ada yang sama? Saya rasa tidak. Sebenarnya ini satu pola, tapi loncat 2. Tambah 2, tambah 4, tambah 8. Tambah 2, tambah sama itu. Tambah 2, tambah 4. Mana ini? Oh, sini. Tambah 4. Kejauhan nih. Aduh, ngawur. Tambah 4, tambah 8. Ya, C. Jadi ini tambah 2, tambah 4, tambah 8. Polanya sama, tapi melangkah, meloncat dia. Meloncat satu suku angka, satu suku bilangan. Oke ya, benar ya. Tuh. Plus 2, plus 4, plus 8. Plus 2, plus 4, plus 8. Oke, ya. Oke, next.
12, 13, titik, 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 22, 27, 33. Memang top global Mbak Ulan ini. Selalu number one. Ada yang jawab B. 15, 20. Kemudian ada yang jawab D. Ada yang jawab D. Ada yang jawab C. 16, 20. 2 yang jawab C. Ada yang jawab D lagi. 12, 20 ya. Misalnya 16, 16, 20. 16, 20. Oh, plus 7, plus 7 ya. Plus 4, plus 4, tidak plus 4. Plus 4, plus 6, plus 8, tidak plus 8. Jadi plus berapa ini? 11. Tidak nyambung. Kemudian yang jawab A. Udahlah ya, langsung saya bahas saja ya. Ini polanya itu adalah penjumlahan naik satu tingkat. Plus 1. Plus 2. Ini udah plus 5. Ini naiknya plus 6. Plus 5. Plus 6. Sementara sini plus 1. Kalau gini plus 2, ke sini plus 3, ke sini plus 4. Oke ya. Ini ya polanya ya. Jadi ini plus 2 dapatnya 15, plus 3 dapatnya 18. Oke ya. Tadi sudah kita cek kalau C jawabannya kalau di sininya 16, oke benar, di sininya plus 4, kemudian di sininya juga plus 8, plus 6. Kemudian kalau misalnya naik 2 berarti ini plus 8 tidak masuk. Oke. Harusnya 30. Kalau 30 berarti plus 2. Tapi di sini plus 5 ya, plus 5. Tidak nyambung. Plus 5 kan. Plus 5 plus 7. Oh, 20 ya, plus 7 plus 7. Oke ya. Tidak ada kunci jawabannya yang tadi. Karena sudah saya jelasin. Satu, 3, 7, 15. Titik, 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 titik. Wih, berkali Mbak Ulan ini. Itulah sulitnya saya mencari soal yang belum teman-teman kerjain. Ya, benar. Pertama dikali 2. Pertama ditambah 2. Kemudian 2-nya dikali 2. Kemudian 4. 4-nya kemudian dikali 2. Dapat 8. Kemudian 8-nya kali 2. 16. 16 tambah 15, 31. 16-nya dikali 2 dapat 32. 31 tambah 32 dapatnya 63. Sudah jelas ya? Sebenarnya soal ini sudah jelas nih. Karena nilainya naik terus, nggak mungkin nilainya turun lagi. Karena polanya tidak mungkin menurun. Oke ya, jadi cuman D jawabannya. Ini udah jelas, tanpa lihat soal. Tanpa lihat. Perlu hitung-hitung. Karena sudah jelas. Next. 6, 8, 10, 11, 14, 14. Ayo. Gampang. Jawabannya di. Langsung. Ya, jawabannya B. Jawabannya B, 18 dan 17. Polanya, dua pola ya. Dua pola ya.
Ini kejauhan lagi. Dua pola. Jadi 6, 10 itu dapat 4, ditambah 4 lagi, kemudian ditambah 4 lagi. Untuk pola yang kedua, ini ditambah 3, ditambah 3 lagi, ditambah 3 lagi. Tambah 3, 17, tambah 4, 18. Jawabannya B. Ya, ini gampang sebenarnya, ini cuma menemukan polanya. Nih, jarinya plus 4 dan plus 3. Loh, ini soal yang sama ya? Udah. Ini soal yang sama tadi, 30 anak. Berarti saya yang kelebihan. Oke. Cukup nggak ya waktunya? Oh, pas. 21.04. Oke, teman-teman semua. Saya rasa itu aja dulu untuk malam hari ini. Kita sudahi materi tentang numerik untuk pertemuan kita kali ini. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas serial figural dan figural apa ya namanya? Nanti saya lupa. Pokoknya ada dua tipe figural. Nanti itu kita post testnya itu aja ya. Nah, malam hari ini tidak ada post test. Nanti aja ya post testnya kita rangkap di soal yang pertemuan ke-10. Nanti saya kebetulan sangat sulit menemukan soal yang teman-teman nggak pernah temuin. Saya rasa soal-soal yang saya kasih itu sepertinya sering teman-teman semua temuin. Jadi saya harus cari soal yang tidak pernah teman-teman temuin. Gitu. Biar agak lebih waduhek lah gitu ya. Soal HOTS Kak, ya kalau saya nemu soal HOTS. Masalahnya kalau saya cari juga di internet soal HOTS-nya, pasti teman-teman juga sudah nemuin. Karena pasti teman-teman juga sudah nyari soal HOTS di internet gitu. Jadi kalau ada soal HOTS, paling saya rubah nilai-nilainya aja. Biar bisa teman-teman ngitung ulang gitu ya. Mungkin itu aja mungkin caranya. Oke, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas figural untuk 2 pertemuan, dan pertemuan terakhir seperti yang saya sampaikan kita bakal bahas full materi dari awal sampai akhir. Pertemuan dari verbal, numerik, dan figural. Jadi kita akan bahas semuanya dulu, setelah itu kita akan ngerjain soal. Soalnya 35 soal, semuanya dari verbal sampai figural. Nanti saya akan siapin soalnya 35 ya, soal TIU ya. Pokoknya sejumlah soal TIU untuk tes lah. Sejumlah soal TIU untuk tes, nanti disiapin untuk masing-masing waktunya 1 menit. Gitu. Jadi soalnya ada 35 menit. Jadi teman-teman harus ngerjainnya selama 35 menit. Nggak tahu bakal saya pakai quizzes atau enggak, karena quizzes kan kita nggak bisa lihat nilainya benar berapa ya. Maksudnya nggak ada kepastian rankingnya gitu, benarnya berapa. Cuman kita bisa lihat aja, kalau dia cepat berarti nilainya lebih tinggi gitu kan. Kalau dia benar semua terus dia cepat ngerjainnya berarti nilainya lebih tinggi. Nah nanti soalnya saya pengennya itu soalnya 35 soal itu bisa dibolak-balik. Jadi kalian bisa, kalau yang ini mau di skip dulu, mau cari yang lain gitu. Nanti saya cari caranya dulu, gimana supaya bisa TIU soalnya main plot, jadi main pilih. Jadi teman-teman bisa pilih soal mana dulu yang mau teman-teman kerjain gitu. Supaya teman-teman semuanya bisa seolah-olah simulasi ngerjain TIU lah gitu ya. Saya rasa cukup dulu untuk malam hari ini. Kita ketemu lagi untuk minggu depan materi TIU figural minggu depan. Nanti kita bahas materi sama latihan soalnya juga gitu ya. Saya rasa cukup sekian malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Roomnya akan saya tutup.
teman-teman. Semoga semua teman-teman sukses untuk CPNS tahun ini. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sekian aja dari saya. Teman-teman boleh out dari roomnya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan, ada soal atau ada pengen tahu pengalaman ngerjain TIU atau apa aja peraturan di TIU nanti, di tes CPNS nanti boleh chat person saya. Insya Allah saya balas. Ya, saya rasa cukup ya. Terima kasih teman-teman semuanya. Tidak ada post test malam hari ini, jadi nggak apa-apa. Oke, thank you. Amin ya robbal alamin. Ya, semoga sukses untuk kita semuanya ya. Teman-teman semoga digampangkan untuk tes CPNS.